Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Ayufiawati Nazkia. Di sini saya akan memaparkan acara 4 tentang pembuatan peta sederhana, praktikum ekologi kuantitatif. Tujuan praktikum pembuatan peta sederhana adalah membuat peta sederhana untuk menunjukkan lokasi sampling secara 2 dimensi. Pengertian GPS merupakan singkatan dari Global Positioning System, yang berarti suatu sistem teknologi yang akan membantu posisi keberadaan diri kita. GPS merupakan pengembangan dari sebuah peta lokasi yang dimanifestasikan dalam bentuk teknologi yang menggunakan satelit. Penggunaan GPS merek Garmin dihidupkan alat GPS dengan menekan tombol power yang ada di samping GPS, ditekan tombol back dan masuk ke dalam menu utama dan dicari ikon satelit kemudian enter. Diusahakan memiliki 3 sinyal satelit untuk menentukan titik koordinat. Ditekan Mark, lokasi sampling dan diganti nama plotnya, misal plot 1 atau P1 dan tekan tombol selesai. Dengan demikian kita dapat mengetahui titik koordinat kita berada diukur dengan perlakuan yang sama pada setiap plot. Pada praktikum ini kita membuat 10 plot. Pembuatan peta sederhana, alatnya adalah GPS dan kabel datanya, laptop atau PC, aplikasi DNR Garmin, dan Google Earth Pro. Pemindahan data dari GPS ke laptop atau PC. Dipindah data dari GPS dengan menggunakan kabel data. Dibutuhkan aplikasi DRN Garmin untuk membaca data dari GPS. Format data GPS adalah JPEG sehingga dibutuhkan aplikasi DRN Garmin. Sekarang kita akan membuka aplikasi DRN Garmin untuk membaca data dari GPS yang telah kita pindah ke laptop dengan cara menekan file, kemudian load from, kemudian file. Nah, tadi saya simpan di bagian desktop. Nah, biasanya tidak muncul itu karena formatnya itu belum GPS. Nah, berhubung di sini sudah saya ubah menjadi format GPS, maka nanti data dari GPS akan otomatis terbaca maksudnya terlihat di laptop. Nah, ini merupakan data dari hasil GPS tadi. Lalu kita tekan OK, kita masukkan ke DNS Garmin. Ini kita membuat 10 plot. Dengan kita dapat menggunakan GPS ini, kita dapat mengetahui latitude, longitude. Nah, di situ ada P2-nya ketitik 2 kali. Nanti pada saat pembuatan peta sederhana bisa kita hilangkan. Nah, ini kita bisa melihat latitude dan longitude-nya. Kemudian kita pilih waypoint-nya untuk memindahkan format GPS ini menjadi format KML agar bisa terbaca oleh Google Earth. Kemudian selanjutnya kita tekan bagian pojok.
untuk mengeblok semuanya. Lalu kita tekan file, save to, kemudian file. Nah, kita akan menyimpannya di video di praktikum ekologi kuantitatif. Nah, perhatikan dulu sebelum teman-teman mengklik save, kita harus mengubah formatnya dulu menjadi KML atau Google Keyhole Markup Language. Lalu kita tekan, sebelum ditekan kita beri nama dulu, beri nama plot sampling 1 sampai 10. Lalu kita tekan save. Nah, jika penyimpanan sudah selesai atau berhasil, maka akan ada tulisan successfully. Lalu kita tekan OK. Setelah itu, mari kita membuka Google Earth Pro. Nah, ini tampilan dari Google Earth Pro. Banyak tools yang nantinya bisa digunakan untuk membuat peta sederhana. Ini juga tools, ada penunjuk arah. Ini bisa untuk menggeser-geser. Ini juga untuk bisa menggeser-geser. Ini untuk memperbesar. Dan ini untuk memperkecil. Nah, berhubung tadi datanya kan sudah kita simpan dalam bentuk file KLM, lalu kita cari di file, kemudian open, kita cari di sini ada plot sampling tadi ya, menyimpannya, kita open, kita tekan yes. Nah, secara otomatis Google Earth Pro akan mencari daerah di mana tempat kita melakukan sampling atau pembuatan plot. Nah, ini dia penampakannya. Kita besarkan agar lebih jelas. Nah, ini sudah terlihat titik-titik plot dari plot 1 sampai dengan plot 10. Ini masih kurang rata. Ini kurang rata, ini bisa diakibatkan oleh pengambilan titik koordinatnya ya. Nah, sebelum membuat peta umumnya, mari kita untuk membuat peta besarnya. Sebelum membuat peta besar, kita harus mengetahui dulu di mana sih letak kita pembuatan plotnya. Nah, dengan cara perbesar seperti ini. Oh, ternyata pembuatan plotnya itu kita masih berada di kawasan kota Sleman. Nah, selanjutnya, agar mempermudah, kita meletakkan atau new placement pada pembuatan plotnya. Kita kasih nama plot sampling. Hal ini untuk mempermudah dalam melihat, karena kan kalau tidak dibuat seperti ini, maka hasilnya akan bertumpuk-tumpuk antara plot 1 sampai plot 10. Nah, ini kita letakkan, kita sesuaikan. Setelah itu, oh ya, ini tadi udah dikasih. Selanjutnya kita akan memberikan kota Slemannya icon juga agar mudah dilihat. Tapi ini sebelumnya kan ini harus bertumpuk-tumpuk, maka oleh karena itu kita harus menghilangkan nama-nama dari plot 1 sampai plot 10-nya dengan mengklik bagian samping sini. Kita bisa klik. Nah, tanda centang ini kita hilangkan semuanya, karena kan itu bertumpuk-tumpuk ya. Nah, udah dihilangkan, jadi plot sampling saja. Dan kita akan membuat icon dari kota Sleman dengan cara sama seperti pembuatan tadi. Nah, kita tempatkan di situ. Nah, kita ukur juga, ukurannya diperbesar 2 mungkin. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelum klik OK, kita paskan dulu, lalu kita ganti namanya.
namanya kita ganti Kota Sleman. Nah, kita paskan, lalu kita tekan OK. Nah, sudah. Lalu kita perkecil, kita geser-geser untuk mendapatkan posisi yang lebih enak untuk dilihat. Kemudian ini untuk menegakkan ya, menegakkan, kita geser-geser lagi, geser. Nah, dengan demikian kan tujuan dari dibuatnya peta besar ini untuk mengetahui lokasi kita melakukan sampling berada di mana secara gambaran besarnya. Nah, lalu kita klik save image. Nah, otomatis akan muncul judulnya, kemudian Art Pro, kemudian ada arah mata angin, kemudian ada skala. Nah, untuk judul kita ganti dengan peta besar. Nah, kemudian ada legenda. Legenda ini bisa ditampilkan, bisa enggak. Nah, saya menampilkan. Nah, ini udah ada tandanya, semuanya udah lengkap, ada pro sampling, Kota Sleman, judul, lalu kita save, lalu kita beri nama peta besar 1, kita klik save. Nah, ini yang dinamakan dengan peta besar. Setelah membuat peta besar, kita selanjutnya akan membuat peta umumnya. Nah, ini kita langsung saja diperbesar untuk memperoleh tempat samplingnya. Diperbesar, besar. Nah, ini tadi kita munculkan kembali dari plot 1 sampai plot 10-nya gitu. Kita hilangkan plot samplingnya dulu, kita munculkan kembali plot 1 sampai plot 10-nya. Kita perbesar lagi. Nah, diperbesar. Terus kita geser. Nah, sudah kelihatan posisi dari plot-plotnya, plot 1 sampai 10. Kita perbesar lagi coba. Nah, ini letaknya ini berdampingan. Sebenarnya tidak, ini dikarenakan ya tadi itu pengambilan titik koordinatnya itu terlalu ke pinggir, sehingga kita perlu meluruskannya dengan cara yang manual. Cara manual sama seperti tadi, yaitu dengan mengklik new page mark, lalu kita selipkan tanda atau ikonnya. Di sini saya ingin warna putih. Setelah itu kita ukurannya sesuaikan, diperbesar supaya kelihatan. Nah, lalu kita letakkan di posisi P1, disesuaikan ya. Nah, kita klik OK, lalu namanya kita ganti dengan plot 1. Lalu kita posisikan lagi. Nah, udah pas, kita tekan OK. Lalu ini kan bertumpang tindih dengan yang plot kecil tadi ya, P1-nya. Ini bisa kita hilangkan dengan mengklik ya P1-nya. Nah, dan kita akan membuat yang plot 2. Sama pembuatannya kayak plot 1, kita sesuaikan juga letaknya. Geser-geser, kita ganti jadi plot 2.
kita paskan. Nah, lalu kita klik OK. Kita hilangkan centangnya. Nah, kita sudah mulai rapi. Lanjut, kita buat yang plot ketiga. Kasih nama plot 3. Diarahkan posisinya kira-kira sudah pas. Kita tekan OK. Kita hilangkan juga centangnya yang ada. Lalu kita tambahkan pembuatan plot ke-4. Ini diletakkan. Karena di sini kita akan membuat plot bell transact ya, jadinya memanjang. Kita hilangkan lagi centangnya. 4. 3 juga tadi dihilangkan. Setelah itu selanjutnya buat yang P5. Ini sudah lurus ya, sudah sedikit rapi. Kita buat lagi. Kita kasih nama plot 5. Kita arahkan, pindahkan dulu. Oh, ini misalnya kita melakukan kesalahan ya, belum dipindah tapi sudah kita tekan OK. Itu bisa diatasi. Nah, ini adalah hasil setelah disusun 10 plot secara bell transact. Ya, jadi rapi ya kelihatannya. Ini sudah lumayan. Dari plot 1 sampai dengan plot 10. Kemudian kita perkecil. Nah, untuk mengetahui letak dari pembuatan plot ini di mana, orang-orang pasti tidak mengetahui ya di mana, makanya kita mencari lava bantal karena kita melakukan sampling ini berada di dekat lava bantal, khususnya di Jalan Berbah, Kota Yogyakarta. Kita cari. Nah, cari secara otomatis Google Earth Pro ini akan menunjukkan posisi dari lava bantal. Kita perbesar, coba. Setelah kita perbesar, nah nampak sekarang. Jadi orang melihat itu, oh ternyata pembuatan plot ini berada di lava bantal di Kota Yogyakarta. Nah, ini kita geser-geser. Kita perkecil biar lebih jelas. Nah, kita pasin posisinya yang enak untuk dilihat. Kita perbesar sedikit. Setelah itu, nah sudah. Ini namanya adalah peta utama. Dalam pembuatan peta sederhana ini nanti juga disisipkan oleh peta besar yang telah dibuat tadi. Ini sudah posisinya sudah enak ya dilihat. Sudah, jika sudah, kita langsung sisipkan. Maaf, ini sudah diketahui ya tadi lava bantal letaknya. Berarti kita melakukan sampling di sekitaran lava bantal. Nah, kita perkecil, perbesar. Nah, kita besar, sedikit lagi, sedikit. Nah, sudah.
Jika sudah, baru kita akan menyisipkan peta besarnya dengan mengklik Add Image Overlay. Lalu kita browse. Nah, tadi kita nyimpennya di sini ya, di praktikum ekologi kuantitatif, peta besar ekologi. Kita open. Nah, ini kita taruh pinggir dulu. Nah, ini teman-teman jangan bingung, ini ada dua peta yang saling menumpuk ya. Kita atur ukurannya, kita posisikan. Ini emang sedikit sulit, butuh kesabaran ekstra untuk memantapkan posisinya agar terlihat lebih enak lah, tidak miring-miring. Ini emang butuh kesabaran untuk mengaturnya. Kita tarik, kita tegakkan, dimiringkan lagi sampai benar-benar pas posisinya nanti ya. Kita akan menaruhnya di pojok kanan. Kita tarik sini, sana. Nah, kita geser. Ini adalah hal yang paling menguji kesabaran, adalah menyisipkan peta besar. Nah, tarik. Ini posisinya masih agak miring. Ya. Tegakkan. Ditegakkan lagi untuk mendapatkan posisi dari peta besar ini yang juga tegak. Tarik. Nah, geser, kita putar lagi. Nah, ini udah agak mending ya, udah agak tegak lurus. Tinggal kita atur, tarik bawah, ini tarik ke samping, ini kita perbesar, kita perkecil, kita perbesar sedikit. Nah, ini geser lagi nih. Nah, kita tegakkan dulu ya, tegakkan. Posisinya udah seperti ini. Ditarik lagi. Ini proses yang memakan waktu ya. Nah, ini sudah kelihatan, agak kelihatan rapi nih. Sudah ada penempatan, ya ini sudah rapi. Udah ada peta besar, penempatan plotnya. Nah, jika sudah dirasa pas, kita tekan OK. Nah, ini sudah memenuhi unsur peta ya. Ini biar warnanya nggak sama, karena ini ada dua peta, biar nggak sama, kita memberinya dengan poligon. Ini fungsinya untuk memberikan garis pembatas, bukan pembatas sih, penanda untuk peta besarnya. Tanda ya, situ. Kita milih warna putih
putih ya. Tekan OK. Oke, ini putihnya kurang terlihat. Saya tambahkan. Nah, nanti bisa lebih, kalau mencoba nanti bisa lebih dirapiin lagi nih garisnya, garis putihnya. Kita klik. Nah, garis, maaf ini kurang rapi dalam penggarisannya. Ini warna putih tadi ya. Kita klik OK. Nah, sudah jelas terlihat ya bedanya antara peta besar dengan peta utama. Lalu kita tekan save. Nah, otomatis muncul lagi seperti tadi, ada judul. Ini kita ganti dengan lokasi sampling. Nah, kemudian ada legenda, ada peta besar, ini ada penunjuk arah, kita letakkan, terserah mau diletakkan di mana. Ada skala, ini juga terserah mau diletakkan di mana ya. Kemudian ada Google Earth Pro, ini skalanya mau saya pindah di sini. Kemudian Google Pro-nya di sini. Kemudian ini legenda sudah. Nah, ini baik mau dimunculkan atau enggak terserah ya, mau dimunculkan apa enggak ya. Nah, ini adalah peta sederhana dari plot yang kita buat tadi, yaitu dengan 10 plot dengan metode Bell Transect yang telah dilakukan di Lava Bantal, Kota Yogyakarta. Ada peta umum dan peta besar, semuanya udah lengkap. Baru kita tekan save image. Nah, peta besar kita ganti dengan peta sederhana. Nah, otomatis acara 4. Otomatis nanti penyimpanannya dalam bentuk JPEG. Kita tekan save. Nah, sudah jadi. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.